Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang derivasi kurva ISLM. Yuk simak penjelasan berikut. Kurva IS adalah kurva investment dan saving. Itu adalah representasi dari pasar barang. Kemudian kalau kurva LM adalah kurva liquidity and money. Itu adalah representasi dari pasar uang. Kita mulai dari yang pertama dengan menderivasi bagaimana kurva IS itu dibentuk atau bagaimana aktivitas pasar barang bisa dijelaskan dengan menggunakan fenomena kurva IS. Kita bisa ketahui bersama bahwa permintaan agregat ditentukan oleh permintaan konsumsi dan juga permintaan investasi. Dengan demikian, kurva IS menghubungkan tingkat keseimbangan pendapatan nasional yang berbeda dengan berbagai tingkat suku bunga. Dengan turunnya tingkat suku bunga, maka investasi yang direncanakan akan meningkat yang akan menyebabkan pergeseran fungsi permintaan agregat ke atas sehingga mengakibatkan keseimbangan pasar barang pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Teman-teman, ini kita bisa menderivasi kurva IS dengan menggunakan 4 kurva. Jadi yang pertama, kita lihat fungsi investasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketahui bahwa kurva ini berslope negatif. Artinya, investasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga atau bersifat negatif. Sumbu vertikal ini adalah tingkat suku bunga dan sumbu horizontal ini adalah investasi. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya ketika tingkat suku bunga itu sebesar R1, maka investasi akan sebesar I1. Tetapi apabila tingkat suku bunga itu turun sebesar R0, maka investasi akan naik menjadi I0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa investasi itu berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Sehingga investasi ini adalah fungsi dari tingkat suku bunganya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa kok ketika investasi itu naik, tingkat bunganya turun, atau kalau tingkat bunganya turun, tingkat suku bunganya naik. Ya karena tadi, return dari investasi akan lebih tinggi. Orang akan lebih plan investmentnya naik kalau tingkat suku bunganya rendah. Karena returnnya akan lebih menguntungkan dibandingkan kalau tingkat suku bunganya naik. Dari situ kita akan pindah ke kurva bawahnya. Ini adalah kurva saving investment equality. Jadi fungsi saving and investment. Nah, di sini sumbu horizontalnya tetap investasi. Kemudian sumbu vertikalnya adalah tabungan atau saving. Teman-teman bisa lihat di sini fungsi antara saving dan investment itu positif, di mana I sama dengan S. Jadi kalau investasi ini saya turunkan dari I1 turun ke sini, maka pada saat investasi I1, maka saving akan sebesar S1. Akan tetapi, saat tingkat suku bunganya turun, I-nya kan I0 ya, naik. Ketika saya turunkan di sini, ketika I-nya adalah I0, savingnya itu naik. Jadi savingnya akan di I0 sini. Jadi di sini saving dan investasi itu berhubungan positif. Semakin tinggi saving, maka semakin tinggi investasinya. Kenapa? Karena asumsinya uang yang diinvestasikan itu kan datang dari tabungan. Jadi semakin banyak uang yang dihimpun dalam bentuk tabungan, maka akan semakin banyak juga uang yang disalurkan dalam bentuk investasi. Nah, dari situ kita bisa berpindah ke kurva yang ketiga, yaitu saving function. Nah, di sini saya akan ambil saving ya, dari S0 saya akan tarik ke kanan, kemudian S1 saya tarik ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa antara saving dengan output itu berhubungan positif. Kurva berbentuk diagonal ke kanan.
Jadi artinya ketika saving sebesar S1 maka outputnya sebesar Y1. Tetapi ketika savingnya naik menjadi S0 maka Y-nya juga akan naik sebesar Y0. Kenapa kok saving naik output juga naik? Karena dari sini teman-teman, ketika saving naik itu kan diikuti dengan investasi yang naik ya. Nah, investasi yang naik itu berarti mengakumulasi terjadinya produksi, sehingga produksi akan naik seiring dengan naiknya saving yang disebabkan investasi yang naik. Maka di sini saving adalah fungsi dari Y, S dalam kurung Y. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini kurva minus dimulai dari saving ya. Kenapa? Karena kan MPS ya, teman-teman. Jadi fungsi saving itu kan negatif C0 ditambah 1 min BYD. Jadi ketika orang itu punya pendapatan, maka savingnya akan menjadi minus kan? Karena ada saving otonom atau jadi orang bisa hutang terlebih dahulu gitu. Makanya fungsi saving itu dimulai dari minus karena asumsinya karena orang kalau tidak mempunyai income ya mereka akan berhutang. Kemudian savingnya akan minus. Nah, di sini berlaku hukum positif. Kalau sudah, maka kita akan bisa membentuk kurva IS. Jadi di sini Y-nya saya tarik ke atas Y1. Maka ketika outputnya sebesar Y1, tingkat bunganya akan sebesar R1 ini. Tetapi ketika tingkat bunganya turun ke R0, itu outputnya justru naik menjadi Y0. Nah, pada saat tingkat suku bunga itu turun, justru outputnya akan naik. Kenapa? Karena pada saat tingkat suku bunga turun, investasi akan naik. Sehingga ketika investasi naik, maka outputnya akan naik. Oleh karenanya, pada kurva IS itu tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap output pada pasar barang. Sehingga di pasar barang ketika kita akan meningkatkan output, maka tingkat bunga real harus diturunkan. Nah, jadi begitulah kurva IS bisa dibentuk, teman-teman. Jadi diawali dari yang pertama, fungsi investasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi investasi dan saving. Kemudian yang ketiga adalah fungsi saving dengan pendapatan. Kemudian yang keempat adalah kurva IS dibentuk. Nah, itu tadi adalah kurva IS yang terjadi pada pasar barang ya, teman-teman. Kita juga bisa menderivasi kurva IS dengan menggunakan 3 kurva saja, teman-teman. Kalau dalam hal ini kita menggunakan Keynesian cross. Kalau menggunakan Keynesian cross cukup menggunakan 3 kurva saja. Kita bisa mulai dari fungsi investasi di sini. Sama seperti tadi, jadi fungsi investasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunganya. Pada saat tingkat suku bunga tinggi, investasinya rendah, dan pada saat tingkat suku bunga rendah, maka investasinya akan naik. Nah, di sini analoginya adalah sebesar tingkat suku bunganya itu naik, apabila tingkat suku bunganya naik, maka titiknya berpindah dari biru ke merah ini. Tingkat suku bunganya naik menyebabkan investasinya turun. Lalu selanjutnya kita bahas nih apa itu Keynesian cross. Keynesian cross adalah perpotongan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran direncanakan. Nah, pada Keynesian cross ini sumbu vertikal ini adalah pengeluaran atau expenditure, pada sumbu horizontal adalah pendapatan. Nah, pengeluaran aktual itu adalah Y sama dengan E, artinya output sama dengan expenditure. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah E sama dengan C ditambah I ditambah G. Pengeluaran itu berasal dari konsumsi ditambah dengan investasi dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, perpotongan ini menghasilkan Keynesian cross, sehingga pada equilibrium misalnya sebesar ini E1 maka output sebesar Y1. Nah, sekarang kita lihat di sini terjadi peningkatan tingkat suku bunga.
Peningkatan tingkat suku bunga menyebabkan titik bergeser pada fungsi investasi dari biru ke merah, yang menyebabkan investasi turun. Nah, ketika investasi turun, maka itu diikuti dengan pengeluaran direncanakan juga turun. Kenapa? Karena I mengalami penurunan. Investasi mengalami penurunan, itu akan berdampak pada equilibrium yang turun, sehingga pengeluaran yang direncanakan bergeser ke bawah dari biru ke merah. Di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa output mengalami penurunan dari yang awalnya di sini Y1 menjadi di Y0 dan equilibriumnya turun. Nah, apa dampaknya? Kita bisa melihat bentuk kurva IS. Jadi tingkat bunga yang naik itu akan menurunkan tingkat output. Kenapa? Karena tingkat bunga yang naik akan menurunkan plan expenditure atau pengeluaran direncanakan. Dalam hal ini, investasi dan itu akan menurunkan output. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari derivasi kurva IS, investment and saving. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva LM, derivasi kurva LM, yaitu liquidity and money, di pasar uang tentunya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva LM. Kurva LM atau liquidity and money, di mana tingkat permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, pada penurunan kurva LM, permintaan uang adalah permintaan keseimbangan real karena orang memegang uang untuk apa yang akan dibelinya. Jadi permintaan keseimbangan real ini bergantung pada pendapatan real dan tingkat suku bunga. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kurva LM ini diderivasi. Pada gambar di sini, kurva LM ini ada di bagian D ya, sebelah kiri bawah. Kebalikan dari kurva IS yang berslope negatif, kurva LM ini berslope positif. Jadi jika di LM apabila tingkat suku bunga naik, maka pendapatan juga akan naik. Yang pertama, pada bagian A, kita bisa awali bagaimana kurva LM diderivasi dengan menggunakan kurva transaksi akan permintaan uang. Jadi di sini berslope positif ya. Jadi apabila permintaan uang di MT1 ini pendapatannya sebesar Y1, tapi jika permintaan akan uang naik menjadi MT0, maka pendapatan juga akan naik sebesar Y0, sehingga fungsi MT ini sama dengan KPY. Nah, dari sini kita akan berpindah ke bagian B, di mana kurva antara money demand dan money supply-nya. Jadi di money demand dan money supply ini berlaku hukum sebaliknya, yaitu negatif. Nah, di sini jika money demand-nya itu tinggi, maka money supply-nya akan rendah. Jadi sebaliknya, jika MT0, MS-nya juga MS0. Dan ketika money demand-nya itu turun, maka money supply-nya akan naik. Jadi seperti itu, ada hubungan yang berkebalikan. Sehingga jika saya turunkan ke bagian C atau yang sebelah kanan bawah ini ya, atau di kurva ketiga, saya bisa menyusun kurva pada sumbu vertikal adalah tingkat bunga dan pada sumbu horizontal adalah permintaan akan uang untuk memotif spekulasi. Nah, di sini karena permintaan akan uang itu sangat bergantung pada penawaran akan uang, maka ketika suku bunganya tinggi, maka permintaan akan uang untuk motif spekulasi itu rendah. Jadi ketika tingkat bunganya di R0, permintaan uang untuk motif spekulasi ini adalah MS0. Tapi ketika suku bunganya turun, permintaan untuk motif spekulasi ini naik. Artinya ketika tingkat suku bunga tinggi,
orang cenderung tidak berspekulasi, tetapi mungkin cenderung berjaga-jaga ya, menaruh uangnya di instrumen yang lebih aman. Sehingga dari situ kita akan dapat berpindah ke bagian D, bahwa ketika tingkat suku bunga sebesar R0, maka output sebesar Y0. Tapi ketika tingkat suku bunga turun sebesar R1, maka output juga akan turun. Nah, kenapa nih kok outputnya turun? Karena permintaan uang untuk spekulasi menjadi rendah. Nah, jadi di pasar uang itu kondisinya seperti ini ya. Yang pertama, pada bagian A menunjukkan ketika hubungan proporsional antara pendapatan uang dan permintaan uang, transaksi M sama dengan KPY. Jadi ketika transaksi akan uang tinggi, ya pendapatan juga tinggi. Jadi seperti itu. Nah, bagian B ini mengidentifikasi secara mekanis hubungan antara money supply dan money demand-nya yang bersifat kebalikan. Sedangkan bagian C ini kesimpulannya mewakili hubungan permintaan uang untuk spekulasi dengan tingkat bunga MS sama dengan FR. Jadi makin tinggi tingkat bunga, permintaan uang untuk spekulasi akan rendah karena orang akan menaruh uangnya untuk motif berjaga-jaga. Nah, yang selanjutnya yang D ini mewakili kurva LM atau bagaimana LM ini dibentuk. Jadi itu kalau kita menurunkan kurva LM dengan 4 kurva ya. Bagaimana sih kalau menurunkan LM dengan 2 kurva ini, apakah bisa? Jadi bisa ya. Kita bisa menurunkan LM menggunakan 2 kurva. Nah, di sini kan ada penawaran dan permintaan akan uang. Jika kita menurunkan kurva LM dengan 2 kurva, kita berangkat dari kurva penawaran akan uang M per P ini. Nah, penawaran akan uang itu kan bentuknya inelastis sempurna ya. Artinya pada tingkat uang berapapun penawaran uang akan cenderung sama. Jadi di situ pada satu kurva lain itu kan kurva permintaan akan uang, di mana permintaan akan uang yaitu fungsi dari tingkat suku bunga dan pendapatan atau R dan Y ya. Nah, bisa dilihat apabila penawaran akan uang berkurang menyebabkan suku bunga naik dan keseimbangan uang real akan turun. Jadi bisa dilihat apabila penawaran akan uang berkurang menyebabkan tingkat suku bunga naik dan keseimbangan uang real akan turun dari M per P ini ke sebelah kiri ini ya. Jadi maka apa sih yang akan terjadi? Nah, jadi yang akan terjadi, kita akan menderivasi kurva LM. Nah, di sini yang sebelah kiri pada sumbu vertikal adalah tingkat suku bunga, sedangkan pada sumbu horizontalnya adalah keseimbangan uang real. Ini kita yang kiri dulu ya, kita lihat. Nah, kita bisa melihat ini penawaran akan uang sebesar M per P. Nah, sedangkan permintaan akan uang atau L-nya, tingkat suku bunga dan pendapatan yang di bawah ya, yang bawah tidak yang L yang di atas. Jadi peningkatan pada permintaan akan uang L naik akan menyebabkan tingkat suku bunga naik. Berarti kalau sekarang saya geser ke sebelah kanannya, kita ganti lihat kurva yang sebelah kanan, bahwa peningkatan tingkat suku bunga akan menyebabkan pendapatan naik seiring dengan naiknya permintaan akan uang. Jadi seperti itu. Di sini dijelaskan kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini disebut dengan kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Jadi kurva LM ini meringkas perubahan dalam ekuilibrium pasar uang. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana derivasi dari kurva IS dan kurva LM. Maka kesimpulannya atau ringkasnya, kurva IS menunjukkan
kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium di pasar barang dan jasa. Nah, kurva IS ini digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Jadi perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Sedangkan perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke sebelah kiri. Nah, sedangkan di pasar uang kesimpulannya atau di kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten di equilibrium di pasar uang. Nah, kurva LM digunakan untuk kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter yang menambah jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ini ke sebelah kanan. Sedangkan perubahan kebijakan moneter yang mengurangi jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke sebelah kiri. Jadi begitu materi untuk derivasi kurva LM ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.